Beberapa waktu yang lalu, ya, Anies Baswedan mengunjungi korban bencana alam yang di Aceh, ya. Dan tahu enggak kalian, dalam beberapa kesempatan setelah itu, ya, Bapak Prabowo menyampaikan sebuah pesan. Jangan jadikan bencana alam ini menjadi wisata bencana. Diberitahukan kepada pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh, jangan jadikan ini wisata bencana. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira Setuju. kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Itu baru cocok, Pak. Anies Baswedan kapasitasnya sebagai apa ya? Ya sebagai donatur lah, Pung. Kalau orang mau ngantar sumbangan kan bebas-bebas saja, mau datang mau enggak, ya kan? Iya kan, tapi tetap ya kan, jangan tujuan utamanya cuma untuk foto-foto. Karena Bapak Prabowo mencium ada agenda politik. Ada agenda politik, biar tahu kalian, ya kan? Karena Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya jangan ada kebohongan. Nih, kita dengar. Hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, dalam rangka ini di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Itu Pak, di atas Bapak orangnya itu, Pak. Jadi begini ya. Kita perlu tahu dalam sebuah rapat, ya, rapat antara presiden dengan menteri-menterinya sudah dinyatakan oleh Seskap, ya, bahwasanya pemerintah itu sudah bisa dikatakan walaupun tidak dijadikan statusnya itu menjadi bencana nasional, tapi negara hadir dan dana-dana yang digunakan untuk membantu daerah itu dana pusat gitu loh. Dan juga bisa dikatakan bantuan yang diberikan itu bukan bantuan yang separuh hati, tidak, tapi ini bantuan-bantuan yang maksimal. Gitu loh. Jadi banyak sekali yang membuat propaganda seolah-olah negara tidak hadir, ya. Kemarin itu memang pernah ada salah paham. Nggak tahu lah ini salah paham atau memang kerjanya netizen, nggak tahu kita. Yang mengatakan bahwasanya lihat tuh Ferry Salim aja tuh, Ferry Irwandi aja turun, masa pemerintah nggak turun? Itu Pras Teguh aja turun itu bagi-bagikan logistik, pemerintah mana? Pokoknya public figure yang memberikan sumbangan itu lebih dipandang daripada pemerintah, kan begitu. Dan aku pun juga bersikap kritis di situ pada saat itu gitu. Karena apa? Karena ketidaktahuan sebagian besar orang gitu mengatakan bahwasanya negara tidak hadir. Negara hadir.
Cuman mungkin saja tidak terlalu tersorot kamera. Makanya anggota DPR dari fraksi Gerindra itu ngamuk-ngamuk. Sampai waktu lagi rapat dengan Menkomdiji dikatakan, jangan sampai apa yang dikerjakan pemerintah kalah viral ya dengan yang dikerjakan orang itu. Apa itu? Baru cuma ngasih 10 miliar aja. Negara udah bertriliun-triliun. Nggak taunya nggak berapa lama lagi, ya kan, yang dia singgung itu, akhirnya dia minta maaf sama dia. Sama siapa sih? Ferry Irwandi. Pak Dewan. Justru ketika ada masyarakat ingin membantu masyarakat yang lainnya, kau tuh harus respect, angkat topi. Wakil Presiden aja minta diucapkan terima kasih kan? Masa kayak gitu respon Bapak, ya? Jadi ini nih, kita lihat dulu keterangan bahwasanya, ya, di detik-detik pertama pun sebetulnya negara sudah hadir gitu loh. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Yang pertama, mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi, ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera, ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di Bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton, dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik, sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Dan sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu Susi Air, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya. Di tanggal 30, sedikit demi sedikit tapi pasti dari 52 kabupaten itu tersambunglah jalan. Nyalalah listrik. Gimana bisa nyambung? Gimana bisa nyala? Ya semuanya kita ini, termasuk warga setempat, itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan di atas gunung segala macam tanpa kamera. Tepuk tangan dulu untuk pemerintah kita. Ya, mudah-mudahan bukan cerita karangan ya, Pak. Tapi enggak, ya, kalau kuperhatikan memang, kupantau selalu, ya,
bahwasanya memang apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini memang betul-betul dalam bentuk nyata ya. Terlebih lagi kita bisa lihat di lapangan bagaimana kerja kerasnya TNI bekerja sama dengan masyarakat. Itu bahu-membahu membangun jalan, ada yang membersihkan lumpur, setelah itu ada yang memperbaiki bangunan-bangunan yang masih bisa ditinggali, membangun lagi tenda-tenda darurat ya. Kita perhatikan ini, ini adalah bentuk sebuah sinergitas antara masyarakat dengan tentara. Jadi jangan dibilang negara nggak hadir ya, negara hadir memang betul ya, akan ada banyak yang membuat propaganda seolah-olah negara tidak hadir karena apa? Ada kepentingan politik di dalamnya. Kita harus peka, kita harus jeli, jangan pernah kita mau diadu domba dengan pemerintah. Ya hati-hati, hati-hati. Kerjasama antara TNI beserta dengan masyarakat membangun jembatan. Pin turun, siap. Bang, di sisi kanan, kencengin bang. Siap. Luar biasa. Masuk, tahan. Pin Luar sudah, palu. biasa. Mantap, kuatkan semua baut. Kita ke panel berikutnya. Pasang pin, kunci rapat. Siap, dikencangkan. Posisi aman, lanjutkan panel berikut. Kopi, komandan. Jembatan darurat bisa dilalui. Silakan kendaraan pertama jalan. Angkat 1, 2. Tahan, putar kanan. Masukin kunci di sini. Siap. Dorong. Stop, pasang pin. Pin masuk. Amar. Siap, Pak. Kunci. Oke, aman. Panel berikutnya datang. Siap posisi. Ayo, kita angkat lagi. 6,5 meter. Panel siap, angkat. Kunci rapat. Pastikan pengunci terpasang. Jalan. Hati-hati di tengah. Jembatan Beli aman dilewati. Air sungai yang meluap memutus akses antara dua kampung. Sejak pagi, warga menunggu dengan harap. Prajurit TNI datang membawa jembatan Bailey, potongan demi potongan baja yang harus dirakit dengan presisi. Tiang sandaran ditegakkan, panel disambung, baut dikencangkan. Luar biasa. Luar biasa ya, jadi nggak ada alasan ya mengatakan bahwasanya negara tidak hadir. Nggak gitu loh. Mungkin karena keterbatasan informasi ya, makanya dikatakan tadi kan kata Seskap mengatakan nggak ada kamera, nggak ada sorot kamera di sana. Tapi detik pertama Ketua BNPB ada di Lumajang waktu itu lagi erupsi Gunung Semeru, itu langsung terbang ke Sumatera Utara. Ya, dan sampai sekarang pun juga ya bisa dikatakan negara berkoordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya itu bahu-membahu untuk bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada di Sumatera Utara, Aceh dan di Sumatera Barat. Memang betul belum maksimal ya. Karena apa? Ya karena memang medan yang terlalu berat, cuacanya yang masih ekstrim, adanya banjir-banjir susulan ya. Tahu nggak kalian ya, di dalam membangun jembatan-jembatan seperti ini ya, Bapak Prabowo sendiri menyaksikan bahwasanya ya ada beberapa anggota yang hanyut. Dan kalau nggak salah aku sendiri ya, di Sumatera Barat ya, di Sumatera Barat ada satu anggota kepolisian yang harus meninggal dunia di dalam tugas. Karena apa? Karena berusaha bertugas di dalam penyelamatan. Oke lah, mungkin bagi sebagian masyarakat ya kehadiran pemerintah ini belum bisa maksimal. Karena apa? Karena memang keterbatasan logistik atau mungkin keterbatasan penguasaan medan ya, karena memang medannya sangat berat ya. Tapi kita perlu bersabar.
Itu dia. Dan sampai sekarang nih, ya, ini dia nih, nih di Aceh Tamiang ini, ya, ini distribusi apa namanya, BBM itu juga tetap dilakukan sampai sekarang. Walaupun dalam keadaan banjir, kalian bisa perhatikan. Alat berat masih jalan. BBM masih disalurkan. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana ya usaha ya yang bisa dikatakan ya semaksimal mungkin. Memang masyarakat belum merasakannya secara maksimal, tapi memang sebatas itulah dulu yang bisa dilakukan pemerintah. Makanya ini kusarankan sama kalian, ya aku dengar kabar jalan ke Sumatera Utara sana payah langka BBM. Kalau udah tahu seperti kayak gini situasinya, ya nanti dulu kalau mau pulang kampung. Tahan selera dulu, tahan selera. Ya, nah sekarang biar tahu kalian ada ribut-ribut masalah bantuan dari luar negeri. Sebagian mengatakan terima aja. Tapi Bapak Prabowo mengatakan tidak. Kalau negara masih mampu, kita akan bantu rakyat kita sendiri. Ya, kita dengarkan ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Situasi terkendali. Saya monitor terus. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Yes. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini, Yes. kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Luar biasa. Bayangkan kalian, ya, Presiden Indonesia menolak bantuan dari luar negeri. Keren itu, Artinya negara masih punya martabat, negara masih punya kemampuan, negara masih punya harga diri untuk menyelesaikan masalahnya. Nggak perlu bantuan dari orang lain. Kan begitu. Dan yang lucunya lagi, biar tahu kalian, wali kota Medan, ya, udah dikirim bantuan dari Uni Emirat Arab, ya kan, dikembalikan. Serius, dikembalikan. Agak ketawa aku dengarnya. Kembalikan kepada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Satu pertanyaan Pak Wali soal bantuan yang dari Uni Emirat Arab itu, informasinya ada yang ditarik dari masyarakat Pak Wali. Apa? Ada ditarik dari masyarakat. Kita kembalikan kepada Uni Emirat Arab. Kembalikan ya Pak Wali, kembalikan. Terus yang bantuan yang lain kan kayak kami kan diterjun sampai hari ini belum ada dapat Pak Wali. Informasinya menumpuk dan belum disalurkan Pak Wali. Nanti kami cek di daerahnya di mana biar nanti kami diterjun kan udah 2 minggu nih Pak Wali, belum ada bantuan sama sekali Pak Wali. Boleh, nanti kita cek lagi kembali. Mungkin kita yang dari Arab itu Uni Emirat Arab dikembalikan Pak Wali ya? Dikembalikan pada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan. Kan nantinya
bisa dimanfaatkan kembali. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima dan mengembalikan. Kabarnya itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, maka kita kembalikan, Bang. Apakah betul Pak seperti itu ceritanya? Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek ke BNPB juga, ya, dicek juga ke Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang melalui koordinasi kita semuanya, ini harapannya untuk tidak diterima dulu. Kabarnya karena udah dapat teguran dari pusat ya Pak ya. Makanya bantuannya dikembalikan. Ya iyalah. Tunduk kepada atasan. Kalau A kata atasan ya Allah lakukan. Jangan A kata atasan kayak B yang dilakukan, ya kan? Kayak petugas partai yang satu itu, mantan presiden ke-7, kata ketua umumnya A, dia nggak mau, maunya B. Makanya dipecat. Tapi makin dipecat, ya makin mulia hidupnya. Aduh, Opung Parbela, jangan dulu nyangkut-nyangkut ke sana dulu, jangan dulu nyangkut-nyangkut ke Banteng dulu. Kita mau fokus dulu bicarakan masalah banjir ini, Opung. Nah, negara ya itu sudah hadir ya, bisa dikatakan ya negara itu sudah mengeluarkan sekitar kalau nggak salah ya, negara itu siap untuk mengeluarkan 60 triliun, tapi diberikan secara bertahap. Kita dengarkan. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana prasarana fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana. Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Luar biasa. Jadi udah jelas ya, negara di detik pertama hadir dan juga negara sudah mengeluarkan uang 60 triliun untuk rehabilitasi. Gitu. Jadi begini, hal-hal seperti ini Pak sebetulnya yang kami perlukan Pak Seskap ya. Maksudnya keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat gitu loh. Kami pengen juga melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah ya. Sehingga kami tidak menerka-nerka, apalagi yang tidak terdampak banjir, saudara-saudara yang di Pulau Jawa, Kalimantan atau yang ada di daerah Sulawesi, ya kan, mana sih bantuan pemerintah, mana nih kehadiran pemerintah. Jadi nggak menerka-nerka lagi gitu loh. Tapi memang beritanya harus berimbang. Gitu dia. Ngomong-ngomong, Anies Baswedan udah di mana? Masih di Aceh. Aduh ya. Tapi aku tahu, aku tidak menutup mata. Opung Parbela tidak menutup mata bahwasanya ya pemerintah masih memiliki kekurangan di dalam menangani banjir ini ya. Kita bisa lihat bagaimana logistik belum terdistribusi dengan baik ya.
Karena apa? Keterbatasan alat. Karena apa? Beratnya medan. Karena apa? Fenomena alam ya, seperti banjir susulan, longsor susulan ya. Jadi kita diharapkan untuk sabar. Ya, dan juga kita kan juga bahu-membahu toh sesama masyarakat. Apa yang bisa dilakukan saudara-saudara kita dari yang ada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, yang ada di daerah mana yang tidak terdapat banjir, yang memberikan semampunya kepada korban yang terkena dampak banjir, ya itulah dulu yang bisa dilakukan. Tapi jangan juga kalau mau ngirim pakaian, rata-rata pakaian wanita semua. Ada video biar tahu kalian, ini konyol kali memang ya kan, di daerah Aceh kalau nggak salah itu ya kan. Karena pakaian wanita semua dikirim, karena bapak-bapaknya pun juga udah nggak ada lagi pakaian. Pakaian wanita itu dipakai, ada yang pakai daster, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai dress. Ya kayak, ya berimbang lah gitu loh. Ya kalau bisa pakai laki-laki juga dibanyakin gitu loh. Lebih bagus pakai laki-laki dibanyakin daripada pakai perempuan. Kalau perempuan, wanita pakai celana masih cocok. Pakai sarung masih cocok, pakai kemeja masih cocok. Nah, bapak-bapaknya pakai daster. Tapi nggak apa-apa lah. Itu adalah bentuk dari kepedulian saudara-saudara kita, ya kan? Itu ya. Jadi memang aku tahu belum pulih, ya. Sumatera Utara belum pulih, Sumatera Barat juga belum sepenuhnya pulih, ya. Aceh begitu juga belum pulih, ya. Kita sama-sama berdoa, ya, dan kita sama-sama berharap supaya pemerintah boleh bekerja lebih maksimal lagi. Amin. Jadi itu dulu dari Kumpar Bela. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.